Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Husna, dalam mata pelajaran pengembangan obat tradisional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengembangan herbal. Kemudian kita lanjut dalam pengembangan herbal menjadi bentuk sediaan. Nah, ada pil, serbuk, granul, tablet, dan lain-lain. Yuk kita bahas satu persatu ya. Pirulae adalah sediaan berupa massa bundar mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dalam dan beratnya kira-kira dalam miligram. Macam-macam pil, ada bolus beratnya lebih dari 300 mg, pil beratnya sekitar 60-300 mg, granul beratnya 1/3 sampai 1 gram, kemudian parful beratnya kurang dari 1/3 gram. Nah, pil ini memiliki banyak keuntungan ya teman-teman. Salah satunya adalah menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari bahan obat, memberikan obat dalam dosis tertentu, menutup rasa obat yang tidak enak, relatif lebih stabil dibandingkan sediaan lain yang mudah bereaksi dengan udara dan cahaya, baik untuk obat yang dikedengi memiliki aksi yang lambat dan mudah digunakan atau ditelan. Syarat pil menurut Farmakope Indonesia edisi 3, 1. Mudah pecah atau larut dalam lambung atau halus. Waktu hancur memenuhi syarat waktu hancur pada Farmakope Indonesia edisi 3. Bundar atau bundar telur, permukaannya rata dan licin, sama besar dan sedapat mungkin sama berat. Kemudian memenuhi syarat keseragapanan bobot pada Farmakope Indonesia edisi 3, jika dipecahkan kelihatan massa yang serba sama. Penyimpanan bentuknya tidak boleh berubah, tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan, dan pil salut enterik hancur dalam usus halus. Nah, pil ini terdiri dari 2 yat, yaitu yat aktif dan yat tambahan. Untuk yat tambahan berisi yat pengisi, yat pengikat, yat pembasah, yat penabur, atau bahan balut atau penyalut. Selain itu, pil juga harus memenuhi syarat tambahan. Yang pertama, tidak mudah rusak atau bereaksi dengan bahan obat. Kedua, tidak menyebabkan pil yang terbentuk sukar larut. Sedang jumlah yang dipakai harus menjadikan pil yang normal bentuk isi dan bobotnya. Kemudian, konsistensinya dipilih sesuai keadaan bahan obat yang diminta. Bahan pengisi, fungsi bahan pengisi adalah untuk memperbesar volume. Bahan pengisi yang baik adalah yang mudah dibuat dan massa pil yang terbentuk memiliki sifat koloidal. Contohnya adalah akar manis, MG, O-amilum, Oryzae, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke bahan pengikat. Nah, ini ada banyak sekali, misalnya madu, sirup, mochilago, kanji, gliserin, sukus, PGSD, glukosa, dan lain-lain. Kemudian bahan pembasah berfungsi untuk membuat massa di mana bagian-bagian dapat melekat bersamanya. Contohnya air, aqua glycerinata, gliserin, madu, dan sirup. Bahan penabur berguna untuk melapisi bahan luar pil untuk mencegah pil melekat bersamanya. Contohnya lycopodium, talcum, amylum, pulvispadik, dan lain-lain. Nah, kemudian ada bahan penyalut yang memiliki fungsi menutup rasa dan bau yang kurang enak, mencegah perubahan karena pengaruh udara, supaya pil pecah dalam usus halus. Contohnya balsamum solutanum, serlak, koloidum, salol, dan gelatin. Kemudian kita membahas tentang produksi dan penyimpanan pil. Serbuk obat untuk pembuatan pil berupa serbuk halus atau sangat halus kecuali dinyatakan lain. Madu yang digunakan untuk memproduksi pil harus diproses terlebih dahulu. Dilihat dari tingkat pemrosesannya, madu dibagi menjadi proses primer, sekunder, dan tersier.
Ekstrak untuk pembuatan pil harus dibuat dengan cara ekstraksi dan pemengkatan menurut metode tertentu yang dinyatakan dalam monografi. Kecuali dinyatakan lain, pil air madu atau pil berair atau pil pekat madu dan pil berair konsentrat harus dikeringkan pada suhu di bawah 80 derajat Celcius. Pil yang mengandung sejumlah besar komponen menguap atau pati atau kita sebut dengan pil berperekat harus dikeringkan pada suhu di bawah 60 derajat Celcius. Pil yang mengandung bahan termobil dikeringkan dengan cara yang sesuai. Malam lebah digunakan untuk memproduksi malam sesuai dengan ketentuan farmakope. Pada pembuatan malam lebah dengan cara pemanasan, malam lebah didinginkan hingga sampai suhu 60 derajat dan pada leburan itu ditambahkan serbuk secara proporsional, dicampur sempurna, dan pil malam dipreparasi menggunakan metode menguli atau kneading dengan menjaga suhu. Untuk pil yang perlu disalut dan dikelapkan digunakan bahan penyalut yang sesuai dengan monografi. Kemudian, pil harus berpenampilan bundar, rata, sama, atau homogen dalam penampilan dan warnanya. Pil madu besar dan kecil harus tampil bagus, licin, dan dilapisi minyak dengan kekerasan yang sesuai. Pil malam harus berpenampilan licin tanpa adanya keretakan dan tidak boleh terdapat tetesan atau granul yang terdapat dalam pil. Kecuali dinyatakan lain, pil harus tersimpan dalam kontainer kedap dan tertutup dan untuk pil malam selain dalam kontainer, kedap, dan tertutup juga harus disimpan dalam tempat kering. Nah, teman-teman, pil yang kita buat harus memenuhi beberapa syarat uji, misalnya kadar air, variasi bobot, variasi pengisi dan kemasan, pengisian, uji kehancuran, dan limit mikroba. Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk kadar air adalah kenapa sih kita harus memenuhi syarat kadar air? Yaitu supaya tidak tertumbuhi mikroba pada sediaan kita. Nah, untuk pil madu besar, kecil, dan pekat harus kurang dari 15% untuk kadar airnya. Pil madu dan pil air madu pekat kurang dari 12% untuk kadar airnya. Pil berair dan pil berair pekat kurang dari 9% untuk kadar airnya. Nah, untuk pil malam, kita tidak memerlukan untuk menghitung kadar airnya. Kemudian ada variasi bobot. Untuk pil yang akan dikonsumsi sebagai pil itu kita gunakan metode 1, sedangkan pil yang akan dikonsumsi berdasarkan berat uji kita menggunakan metode 2. Nah, untuk metode 1, nah ini tahapannya ya. Ambil jumlah terbesar dari pil dalam dosis tunggal sebagai suatu bagian, di mana satu pil sebagai suatu bagian dengan berat 1,5 gram atau lebih dari 1,5 gram per pil. Nah, untuk 10 pil sebagai suatu bagian dengan bobot lebih dari 0,015 gram per pil. Pil dengan bobot 0,015 gram atau lebih kecil dari 0,05, maka jumlah pil tidak boleh lebih dari 10. Nah, tahapannya adalah timbang terpisah 10 bagian dan bandingkan berat total label, yaitu bobot label dari setiap pil kali jumlah pil atau berat tunggal menurut label. Bandingkan setiap pil dengan berat rataan menurut perhitungan. Menurut ketentuan, tidak boleh ada 2 bagian melebihi limit variasi bobot dan tidak ada satupun yang melewati limit variasi bobot. Nah, teman-teman perhatikan gambar di sebelahnya. Ini adalah tabelnya ya. Nah, untuk metode 2, yaitu timbang terpisah 10 bagian dan bandingkan berat total label, yaitu bobot label dari setiap pil kali jumlah pil atau berat tunggal menurut label. Bandingkan setiap pil dengan berat rataan menurut perhitungan. Menurut ketentuan, tidak boleh ada 2 bagian melebihi limit variasi bobot dan tidak ada satupun yang melewati limit variasi bobot. Nah, untuk tabelnya adalah sebagai berikut ini ya. Kemudian ada variasi pengisian kemasan, yaitu caranya ambil 10 kemasan atau vial pil dan timbang secara terpisah kandungan setiap kemasan atau vial, bandingkan dengan persyaratan dalam tabel. Menurut persyaratan, tidak boleh 2 kemasan melewati variasi limit dan variasi bobot dan tidak boleh satupun yang melewati 2 kali variasi limit. Kemudian untuk pengisian harus sesuai dengan farmakope, kemudian juga harus memenuhi waktu hancur.
yaitu seperti tertera dalam kompresi, yaitu dalam air 36-30 derajat pil selama 15 menit untuk pil tidak bersalut dan 60 menit untuk pil yang bersalut. Kemudian uji kandungan mikroba sesuai dengan farmakope. Nah, yuk kita bahas yuk tahap pembuatan pil, yaitu pertama adalah masa, pemotongan, pembulatan, dan penyalutan pil. Yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk pembuatan masa, hitung bobot per pil, tentukan macam dan jumlah tambahan, lakukan pencampuran dengan bahan pengisi, pengikat, dan pemecah, tambahkan bahan pembasah sedikit demi sedikit sambil digilas kuat. Cara mengetahui masa pil yang baik, masa pil dipindahkan ke kertas perkamen, digulung dengan tangan membentuk silinder. Bila silinder masih pecah atau retak, ditambahkan pembasah. Bila silinder terlalu lembek atau lengket, ditambahkan bahan pengisi lagi. Tahap pemotongan pil, masa pil yang sudah jadi dipindahkan ke kertas perkamen, kemudian dibentuk silinder dengan tangan, ujung silinder harus pipih, pindahkan ke papan pemotong pil yang sudah diberi penabur. Lalu, buat silinder panjang sesuai jumlah pil yang diminta, dipotong dengan pemotong pil. Untuk pembulatan pil, potongan massa pil dipindahkan ke alat pembulat pil yang sudah diberi penabur. Pil dibulatkan dengan gerakan memutar ditambahkan sedikit penekanan. Setelah bulat, masukkan dalam wadah sambil dihitung. Penyalutan pil. Bila pil perlu disalut, lakukan penyalutan sesuai jenis bahan penyalut yang dipakai. Tujuannya untuk menghindari oksidasi zat aktifnya. Penyalutan dilakukan dengan larutan balsamum tolutanum 1 bagian dalam 9 bagian kloroform. Dilakukan dalam botol multibar. Pil-pil disiram dengan sedikit larutan tolubalsum tersebut dan digocok keras, lalu dipindahkan pada piring dan digerak-gerakkan agar tidak lengket sampai kering. Cara penyalutan sediaan pil, gula, pil digulingkan dalam sediaan sirupus simplex, kemudian digulingkan dalam campuran sakarumpulfim dengan amilum tritisi dan gom Arab dengan perbandingan 1:2:1,5 at kering. Gelatin, pil ditusuk jarum, celupkan dalam larutan gelatin panas. Bekas tusukan jarum ditutup dengan menodolkan batang pengaduk pada lubang tersebut. Untuk tolubalsem, pil dimasukkan dalam cawan berisi larutan tolubalsem dalam CHCl3 10%, lalu digoyang-goyangkan sampai CHCl3 menguap. Pindahkan pil ke wadah lain dan biarkan kering. Perak, pil dibasahi sesuai dengan sirupus simplex atau mucilago gom Arab, kemudian dikocok dengan Ag foliatum sampai tersalut merata. Jika bahan obat bereaksi dengan Ag, disalut dahulu dengan kolodium. Untuk salol, pil dimasukkan dalam cawan berisi lelehan salol sampai terbasahi merata, pindahkan ke wadah lain dan biarkan sampai salol memadat. Pada sekelak, pil disalut dengan larutan 10% sekelak dalam spiritus. Setelah kering, disalut lagi dengan campuran sekelak, ditambahkan asam stearat, ditambahkan eater cum spiritus dengan 5:2,5/50. Nah, pasti teman-teman bingung kan gimana sih buat pilnya? Nah, teman-teman tidak usah bingung. Teman-teman lihat deskripsi video Ibu ya, di sana Ibu melinkkan dengan video salah satu dosen atau institusi yang dia melakukan praktek pembuatan pil. Jangan lupa lihat deskripsi Ibu dan jangan lupa menonton video yang saya sebutkan itu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.